Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang sikap. Nah, sikap atau yang sering kita sebut sebagai attitude. Nah, attitude atau sikap ini biasanya menjadi penilaian orang lain terhadap kita dan penilaian kita pun juga terhadap orang lain. Nah, yuk kita langsung saja ke materi pokoknya di slide selanjutnya. Masuk ke pengertian sikap. Nah, sikap itu apa sih? Nah, sikap merupakan kesiapan mental, yaitu suatu proses yang berlangsung dalam diri seseorang bersama dengan pengalaman individu masing-masing untuk mengarahkan dan menentukan respon terhadap berbagai objek dan situasi. Nah, itu pengertian tentang sikap. Berbicara tentang sikap, nah, kehidupan kita sehari-hari itu dipenuhi oleh sikap. Baik sikap kita terhadap diri kita sendiri maupun sikap kita terhadap orang lain. Nah, sikap itu diawali dengan perasaan atau emosi, baru kemudian menunjukkan reaksi atau respon. Nah, yaitu kecenderungan untuk bereaksi. Contohnya misalnya ya, ada orang yang marah-marah sama kalian. Nah, itu kan emosinya, dia emosi marah. Terus apa respon kalian terhadap terhadap perilaku itu? Nah, reaksi kalian terhadap perilaku itu, bagaimana cara kalian menyikapinya? Apakah kalian akan bersabar? Apakah kalian akan balik marah-marah? Nah, itu. Contoh lainnya misalnya ada teman-teman kalian yang bercerita atau curhat lah ke kalian. Nah, setelah itu kan kalian meresponnya atau menanggapinya kayak apa atau menyikapinya seperti apa? Apakah kalian akan membantunya atau hanya menangis, ikut-ikutan menangis, atau kalian menertawakan? Enak enggak? Kayak gitu. Nah, itu tergantung kita menyikapinya, tergantung situasi. Terus lanjut ke pembentukan sikap, itu yang pertama adalah pengkondisian klasik. Nah, maksud dari pengkondisian klasik ini, proses belajar dapat terjadi ketika suatu stimulus atau rangsangan selalu diikuti oleh stimulus atau rangsangan yang lain. Sehingga rangsangan pertama menjadi suatu isyarat bagi rangsangan yang kedua. Lama-kelamaan orang akan belajar jika stimulus pertama muncul, maka akan diikuti oleh stimulus kedua. Nah, contohnya misalnya ada teman kalian yang sering mengganggu kalian. Jadi ketika dia marah-marah, dia akan langsung mencubit kalian atau memukul kalian. Nah, di sini kalian akan belajar. Oh, orang ini ketika dia marah-marah, tidak lama kemudian dia pasti akan mencubit atau memukul. Nah, jadi di situ kalian bisa menyiapkan ancang-ancang atau kuda-kuda untuk menangkis hal tersebut. Kemudian yang kedua, pengkondisian instrumental. Nah, maksud dari pengkondisian instrumental, proses belajar terjadi ketika suatu perilaku mendatangkan hasil yang menyenangkan bagi seseorang, maka perilaku tersebut akan diulang. Nah, sebaliknya, bila perilaku mendatangkan hasil yang tidak menyenangkan, maka perilaku tersebut tidak akan diulangi lagi. Nah, contohnya misalnya ketika kalian di kelas, ada mahasiswa yang terlambat, akhirnya dikeluarkan oleh dosennya. Nah, itu kan hal yang tidak menyenangkan. Terus kemudian karena ada pengalaman itu, akhirnya mahasiswa tersebut atau mahasiswi tersebut hadir tepat waktu sebelum jam perkuliahan dimulai. Contoh lainnya misalnya ada anak kecil, nah dia ketika dia bersih-bersih, dia akan dipuji oleh ibunya. Nah, tapi ketika misalnya anak itu tidak melakukan hal demikian, atau misalnya dia memberantakin rumah semuanya, ibunya akan marah. Nah, akhirnya anak kecil itu kan akan belajar. Oh, ketika aku misalnya lagi membuat perilaku kotor-kotoran, orang tuaku marah. Oh, ketika aku melakukan hal baik, oh orang tuaku senang. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, belajar melalui pengamatan. Proses pembelajaran dengan cara mengamati perilaku orang lain, kemudian dijadikan sebagai contoh untuk berperilaku serupa. Banyak perilaku yang dilakukan seseorang hanya karena mengamati perilaku atau perbuatan orang lain. Contohnya perilaku merokok pada anak-anak remaja yang dilakukan dengan meniru perilaku teman-teman sebayanya dalam lingkungan pergaulan. Nah, contoh lainnya itu adalah ketika ditilang ada orang yang melakukan uang damai, misal. Nah, akhirnya ketika kalian juga kena tilang, ingat nih, ada orang yang melakukan uang damai, akhirnya kalian akan melakukan juga seperti itu. Nah,
itu melalui proses belajar. Kemudian yang terakhir itu ada perbandingan sosial, proses pembelajaran dengan membandingkan orang lain untuk mengecek apakah pandangan kita mengenai suatu hal adalah benar atau salah. Disebut pandangan sosial. Kita cenderung menyamakan diri kita dengan mengambil ide-ide dan sikap-sikap mereka. Nah, contohnya seperti misalnya artis idola kalian itu menganjurkan pakailah ini, katanya. Produk-produk yang memberikan dampak positif terhadap artis tersebut. Akhirnya kalian akan belajar. Oh, kata kalian, itu memberikan dampak positif pada orang artis tersebut atau tokoh yang kalian segani tersebut. Akhirnya kalian akan menggunakannya juga. Nah, seperti itu. Yang awalnya mungkin kalian beranggapan hal itu tidak bagus atau produk itu tidak bagus, setelah artis itu menggunakan atau public figure atau orang yang kalian hormati menggunakannya, kalian akan beranggapan bahwa produk itu positif atau memberikan dampak baik terhadap dirinya, dan ketika kalian pakai juga akan memberikan dampak positif terhadap diri kalian. Nah, masuk ke fungsi sikap. Itu yang pertama adalah fungsi pengetahuan. Nah, sikap membantu kita untuk menginterpretasi stimulus baru dan menampilkan respon yang sesuai. Itu contohnya misalnya ya, anak-anak diajari agar waspada, sehingga ia mengadopsi sikap dari orang tuanya agar tidak cepat percaya dan langsung menyukai orang asing yang baru dia kenal, untuk menghindari penculikan anak. Itu fungsi pengetahuan. Itu contohnya ya. Kemudian fungsi identitas. Nah, sikap terhadap kebangsaan Indonesia atau nasionalis yang kita nilai tinggi, mengekspresikan nilai dan keyakinan serta mengkomunikasikan sikap kita. Nah, dalam acara-acara resmi di luar negeri, orang-orang Indonesia memakai pakaian nasional seperti batik dan peci bagi pria serta kain kebaya bagi wanita untuk menunjukkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, ini contoh lainnya misalnya kita orang Kalimantan itu kan punya kain sasirangan. Nah, jadi ketika kita ke luar pulau atau kita ke Jawa, kita gunakan kain kesasirangan itu sebagai baju kita. Nah, itu kan identitas diri kita bahwa kita orang Kalimantan Selatan. Nah, seperti itu. Kemudian fungsi harga diri. Sikap yang kita miliki mampu menjaga atau meningkatkan harga diri kita. Nah, contoh misalnya sikap patuh terhadap aturan-aturan protokol COVID-19 misalnya. Nah, kita kan biasanya ketika berjalan atau lagi jalan-jalan itu harus menggunakan masker. Nah, jadi ketika kita tidak menggunakan masker, kena razia, akhirnya di push up. Nah, disuruh push up, nah itu kan kalian akan malu. Kalian merasa bahwa harga diri kalian akan rendah. Nah, itu. Jadi ketika kalian melakukan hal sesuai dengan protokol COVID-19 atau sesuai dengan peraturan-peraturan, nah kalian tidak akan dihukum dan harga diri kalian tetap tinggi atau tidak akan jatuh. Kemudian fungsi pertahanan diri atau ego defensif. Nah, maksud dari fungsi pertahanan diri ini, sikap itu berfungsi melindungi diri dari penilaian negatif tentang diri kita. Nah, contohnya misalnya memakai benda-benda bermerek agar tidak dinilai rendah oleh kawan-kawan yang lain. Nah, itu salah satu contohnya. Fungsi motivasi kesan atau impression motivation. Nah, sikap berfungsi mengarahkan orang lain untuk memberikan penilaian atau kesan yang positif tentang diri kita. Nah, contohnya misalnya kalian kuliah jam 9 pagi. Nah, jadi sebelum jam 9 pagi itu kalian sudah berada di dalam kelas. Nah, akhirnya ketika dosen masuk jam 9, kalian sudah tertib duduk. Akhirnya kan penilaian dosen tuh positif terhadap kalian. Oh, lokal ini semuanya baik. Nah, terus contohnya seperti itu. Contoh lainnya misalnya kalian mengumpul tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan dosennya. Nah, akhirnya dosennya akan menganggap baik terhadap positif terhadap diri kalian. Nah, seperti itu. Hubungan antara sikap dan tingkah laku. Nah, sikap yang ada pada diri kita itu cenderung mempengaruhi tingkah laku kita. Namun, sikap dan perilaku tidak selalu berhubungan secara langsung, tetapi melalui proses yang cukup rumit.
perilaku yang ditampilkan seseorang itu bergantung pada situasi. Contohnya misalnya di lingkungan perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu kan pasti punya dosen-dosen. Nah, dosen-dosen itu punya karakteristiknya masing-masing. Ada yang pemarah, ada yang santai, nah dan sebagainya. Nah, ada misalnya dosen yang tidak kalian sukai. Misal apakah beliau itu killer atau kok susah memberi nilai. Nah, tapi ketika dosen tersebut memberikan tugas, kalian memang harus mengerjakan tugas tersebut, karena kalau misalnya tidak dikerjakan itu akan berimbas pada nilai-nilai kalian. Terus misalnya kalau dosennya misalnya mengajar mata kuliah yang susah, mau tidak mau kan kalian pasti harus mengambil mata kuliah itu sebagai syarat kelulusan kalian. Nah, itu contohnya. Kemudian masuk ke persuasi. Nah, persuasi adalah upaya mengubah sikap orang lain melalui penggunaan berbagai macam pesan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita mendapatkan pengetahuan atau informasi melalui berbagai pesan persuasif yang dikemas dengan berbagai macam cara yang menarik. Nah, namun tidak semua informasi membentuk atau mengubah sikap kita. Contoh pertama itu seperti iklan. Nah, iklan merupakan pesan tentang produk tertentu yang dikemas dengan menarik dan ditampilkan melalui media massa yang cakupannya luas, baik melalui koran, TV, majalah, maupun media lainnya seperti YouTube dan sebagainya. Nah, kan sering orang bilang seperti ini, sering kemakan iklan. Nah, biasanya kayak contoh iklan pemutih itu kan banyak supaya kulit putih. Nah, biasanya ada yang memang dipakai akhirnya tidak putih. Contohnya seperti itu. Kemudian kampanye. Nah, kampanye merupakan pesan yang disampaikan melalui pidato dalam cara yang mengumpulkan massa dan diselenggarakan oleh partai tertentu, biasanya menjelang pemilihan umum. Nah, kampanye-kampanye ini kan berusaha untuk merubah perilaku kita atau penilaian kita atau sikap kita. Nah, supaya kita mencoblos atau memilih beliau. Kemudian sosialisasi. Nah, sosialisasi merupakan pesan yang berisi mengenai perencanaan sesuatu seperti tentang apa, bagaimana, dan mengapa suatu kegiatan pembangunan atau program perlu dilaksanakan. Nah, biasanya kegiatan ini dilakukan oleh aparat pemerintahan, agen perubahan, dan tokoh masyarakat serta ditunjukkan kepada masyarakat. Itu contohnya. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyimak mata kuliah hari ini atau pelajaran hari ini sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.